Welcome to Light Podcast. Tepuk tangan dong. Senang banget ya, akhirnya sudah lama sekali ya kita nggak bikin podcast kayak gini, dan pasti pendengar setia kita ini kangen juga. Kangen banget lah, apalagi ya, sama. Kalaupun nggak kangen harus kangen lah. Gua kangen agak maksa gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, biar ya ada yang kangenin lah gitu kan. Iya, ini euforianya kerasa nih vibes-nya. Udah lama banget ya kayaknya ya ini. Iya, ini episode berapa ya berarti? Ini episode spesial lah, yang pasti. Nggak ada angkanya nih. Nggak ada angkanya. Asik. Berarti hari ini harusnya kita punya sesuatu yang spesial untuk dibahas juga dong. Oke, betul sekali. Makanya kita buat. Oh, Ngapain kita buat kalau nggak ada spesial, ya nggak? Oke, siap. Pakai telur 1. Oke, pakai telur 2 dong, lebih enak. Nasi goreng kali. Spesial. Oke, jadi teman-teman yang mendengarkan gitu ya. Hari ini kita bertemu lagi di podcast kita dan dengan satu topik bahasan yang menarik gitu ya. Iya, dan ini pasti kalian juga mungkin pernah rasain struggle ini dan mungkin sedang mengalaminya. Jadi wajib stay tune untuk dengerin kita hari ini sama-sama. Dan pasti ini semua anak muda pasti ada pemikiran yang sama gitu ya. Mungkin tidak setiap hari, tapi ada satu momen lah ketika sendiri atau ketika lagi merenung ada satu kepikiran masalah ini gitu ya. Ini udah mulai misterius nih. Wah, iya dong, kayak mystery box saja nih. Tapi sebelum itu kita kayaknya wajib banget mengingatkan kembali nih kita siapa sih? Betul, soalnya guru kita lupa lagi ngingetin diri ya. Cuap kayaknya gak ada kenal sama kita. Oke, mulai dari ladies first dulu ya. Ladies first. Halo pendengar semua. Halo. Udah kamu lama gak dengar ya. Kamu siapa sih? Saya Anggot. Biasanya nama panggungmu bukan itu loh. Nama panggungku siapa ya? Saya lupa ya. Angga. Atau IG-nya Anggot-Anggot. Iya itu dia Anggot-Anggot. Oke, tolong di-follow ya. Halo teman-teman pendengar semua. Iya. Hari ini kita mau bahas beberapa topik yang menarik banget. Dan tentunya kita punya narasumber dong. Iya, guest speaker-nya hari ini juga bukan main-main, gak kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Mental banget ini. Canda mental. Siapa itu, Lin? Oke, pertama kita mau sambut seorang youth pastor. Ini kita langsung, bener-bener ini never ever kalian bakal gak kebayang yang bakal ngomong ini siapa. Kalau yang di YouTube bisa lihat di sini nih. Wes. Kalau kalian yang dengar di Spotify atau lainnya, kalian harus buka YouTube. Biar tahu. Oke, kita sambut youth pastor kita. Halo. Halo. Onesimus Purnama, youth pastor di salah satu gereja di Kota Sampit. Oke, terima kasih. Kau ini udah mau main ke sini ya di podcast kita yang mungkin ya ada apanya atau apa adanya nih ya. Tapi waktu ngomong beda sih ya. Kalau kita berdua kan cuap-cuap gini nggak ngerasa vibes apa-apa nih. Iya. Waktu beliau yang ngomong gua langsung, adem. Langsung kita diem. Iya. Karena nggak berani nimpalin. Oke. Ini ada 2 ya narasumber kita ya? Iya. Oke. Ini second guest speaker kita juga bukan kalah main. Kita datangkan langsung. Dari mana ini kira-kira? Nanti dia harus kenalin diri iya. dong. Jauh-jauh kayaknya. Ini dia guest speaker kedua. Iya. Halo, nama saya Adi. Asal saya sih, saya Sampitulen. Tapi sekarang lagi melanglang buana ke Oh gitu. Melalang buana. Kayak kena sakti itu ya, nyari kitab suci gitu kan mana-mana. Oke, welcome Ko Adi. Welcome. Oke. Terima kasih udah jauh-jauh main ke podcast kita ya, Lin ya. Thank you banget. Jadi kita udah punya 2 nih Mas Angga. Betul. Koni ya, kita boleh panggil Koni ya, Pastor. Panggil Ko Oni, ya. Kita juga bakal panggil yang satunya Ko Adi. Ya, betul sekali. Kalau kamu? Aku Ko Angga dong. Kongkong. Oke. Kita mau bahas apa nih? Oke, mungkin di masa kayak gini ya, masa-masa pandemi kayak gini banyak keresahan yang muncul nih, Lin. Iya. Banyak anak-anak muda yang mungkin saat ini terombang-ambing karena apa? Karena sudah hampir setahun ya pandemi kita ini. Udah lebih malahan nih. Lebih kan? 2021. Sebulan, 1 tahun 1 bulan ya. Iya. Ya kan, itu Maret. Nah, pasti banyak anak-anak muda yang punya keresahan dan pasti banyak masalah-masalah baru yang muncul. Yang tadinya mungkin secara umum dia sekolah bisa offline gitu ya. Ke sekolah tetap atau ketemu teman-temannya. Terus ini juga sudah kedua kalinya teman-teman yang merayakan hari raya tidak mudik gitu ya. Benar. Dan ini menjadi sesuatu yang pasti jadi beban dan masalah gitu ya. Betul. Ini masalah yang dihadapi semua orang juga sih. Betul. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kalangan anak-anak muda Kristiani ya. Mungkin merasa ada ragu gitu ya ketika selama pandemi ini penyertaan Tuhan itu ada nggak apa tidak gitu ya. Menurut Lin itu gimana kira-kira ya? Ini bahkan bukan cuma tentang pemuda Kristen ya, kalau gitu aku rasa. Ini kayak semua agama, semua orang bahkan yang nggak beragama bakal bertanya-tanya kenapa kok dunia jadi kayak gini. Betul. Karena semua merasakan ya. Bener banget. Jadi
Kita juga mau tahu nih, menurut pandangan guest speaker kita nih, Ya. struggle yang mereka hadapi hari-hari ini ketika menghadapi pandemik seperti ini. Dari guest speaker kita yang kedua dulu, Ko Adi. Kita mau dengar nih, menurut Ko Adi gimana? Pertanyaannya apa tadi? Oke, pertanyaan gini, contohnya gini ya, karena pandemi ini kan membuat orang banyak diam di rumah nih ya, banyak diam di rumah dan mungkin kebanyakan orang ke tempat ibadah atau nggak ke tempat ibadah itu sama aja. Nah sehingga menimbulkan pertanyaan. Nah kita sering melihat nih beberapa orang yang kehidupannya mungkin jauh dari Tuhan kali ya, dan mungkin kayak pemabuk, penjudi, terus mungkin ya main cewek gitu ya, dan agnotis gitu ya, bahkan hidup mereka fine-fine aja. Nah, tapi kita yang tiap hari berdoa, yang tiap hari ke tempat ibadah gitu ya, tiap hari berusaha hidup dekat sama Tuhan tuh kita kayak banyak masalah gitu. Iya, makanya mereka yang mungkin ya, kalau kita bisa bilang mungkin orang-orang yang kurang benar hidupnya di masa pandemi ini mereka mungkin fine-fine Iya, aja fine-fine gitu. aja. Cuman pasti juga mengalami masalah sih. Nah kalau Ko Adi sendiri nih, pernah nggak berpikiran kok kita tuh orang jahat tuh, orang yang nggak benar hidupnya tuh kok kayaknya hidupnya fine-fine lah, gua yang hidupnya udah benar nih, Betul. mencoba berdoa, udah taat sama hukumnya Tuhan, kok kayaknya hidupnya makin susah sih. Ya kalau dari saya sih, saya kan orangnya senang kerja. Oh senang Oke, kerja. senang Kalau kerja. aku senang kerja. Ngakunya sih Kerjain senang orang. kerja. Ya kalau saya sih untuk masalah ini juga saya sangat mempertanyakan sekali, khususnya nih di saat pandemi kayak gini. Ya. Karena apa? Karena jujur aja hari Minggu Nggak kan ke gereja. biasanya ke gereja. Ya, Iya. betul. Jam 7 bangun jam berapa kita? Jam 8. Misalkan gereja jam 8 harus bangun jam 7. Siap-siap dulu ya Ko ya. Ya. Hari kemarinnya udah kerja 1 mingguan. Khususnya orang-orang yang misalkan nih bukan karyawan atau dia punya usaha sendiri. Itu dia dari Senin sampai Sabtu dia kerja. Kita nggak tahu hari Sabtunya dia mungkin sampai malam nggak tahu. Besok pagi dituntut harus Ke bangun gereja. pagi, terus ke gereja. Nah sekarang kena pandemi kayak gini, Ya. itu menurut saya sih blessing in disguise. Wow. Jadi karena nggak ke gereja kok malah bersyukur ya Ko? Wah. Perasaan- Dapat satu tagline nih gue. Iya, perasaan itu tuh ada gitu loh. Oh. Perasaan itu tuh ada. Pasti setiap orang, anak Kristen yang muda khususnya, saya nggak tahu yang tua juga mungkin ya, saya kurang tahu. Tapi yang pasti ada satu saat tuh di mana dia tuh mungkin kecapean habis Iya. kerja, kita nggak tahu. Pasti dia pernah ngomong, aduh kok sudah pagi aja nih harus ke gereja gitu. Apakah nggak ada? Oh, I see. Nggak bisa kah ini diundur sedikit, kan nggak bisa gereja, pasti ada jadwal. Iya, iya. Nah untuk sekarang ini itu kita nggak perlu ke gereja, itu wah Malah nggak apa-apa lah, senang. itu apa, yang penting kolekte lah, yang penting kolekte. Kolektif juga nggak bisa kayak gini kali. Iya. Kita harus kirim Transfer. sekarang. Ah, ya, Iya. transfer. Sekarang kan bisa transfer, apalagi bisa transfer. Semua Iya. bisa nonton YouTube. Mau nonton kapan aja, mau bangkong Mau sampai pilih jam 12. pembicara siapa aja bisa gitu ya. Nah, pemilih pembicara siapa aja boleh gitu loh. Jadi mungkin seperti teknologi zaman sekarang ya, convenience. Jadi Unik bisa semua. ini. Jadi saya nggak merasa jauh dari Tuhan sih waktu itu. Cuman ya gimana ya? Ini nih membuka mata banyak orang. Kalau misalkan zaman sekarang, zaman orang ngomongnya zaman sekarang, Ya. itu ke gereja udah nggak perlu gitu loh. Oke. Sama kayak sudah sama kayak apa ya? HP lah gitu loh. Sekarang semua sudah punya HP. Bisa video call, FaceTime, nggak usah Oke. ketemu. Nggak usah Ini terjadi ketemu di sudah. kota-kota gede sih. Betul. Sampit juga kota besar dong. Sebenarnya di Sampit juga bisa kok. Setiap saya pulang Sampit, Iya. kadang mau ke gereja juga, ke Udah gereja males. nih banyak orang ini, nanti ketemu orang ini, ketemu orang itu, kita nggak tahu, misalnya kita punya masalah. Itu Malas bisa. bergesekan sama orang ya. Iya sih, apalagi sama kalian berdua nih, malas. Kita kan baru Padahal kenal ini. iya baru kenal, baru ketemu ini. Tapi menarik yang menarik gini sih tadi, kebayang gak sih waktu kita masih kecil, kita sekolah minggu, kita tuh kayaknya nunggu hari minggu terus. Ya nggak sih? Betul. Ini sekarang kok Adi udah gede, Oh kok enggak, sorry. Saya waktu sekolah minggu, malah saya nggak senang sekolah minggu. Karena ada Dragon Ball ya. Gitu. Iya benar. Doraemon Di Indosiar jam tuh. 8 pagi. Digimon, Doraemon, Beyblade. yang mon itu semua. Senang saya malah. Oh jadi Nggak ada gak itu. heran sih, gak heran. Kalau gitu aku aja ya. Kalau Oke. karena contohnya kalau Kak Adi tadi nggak bisa. Kalau Iya. aku waktu kecil suka gitu hari Minggu kok. Tapi mungkin waktu gede agak capek mungkin. Kayak memang. kurang waktunya gitu Iya. Kalau Kak Adi nggak bisa dijadiin contoh soalnya dari kecil ternyata. Dan juga ada lagi gini. Semenjak saya
semenjak saya nggak ke gereja, Ya. kita Gak punya masalah nih hidup lo. bukannya nggak punya Oh, masalah. oke. Salah satu masalahnya hilang gitu loh. Wah, Oh. ke gereja itu Itu jadi bukan masalah ya, mungkin beban kali ya. enggak. Bukan ya? Harusnya ke gereja kan jadi jawaban kan? Iya. Jawaban kita. Ini dia jadiin masalah. Iya gak sih? Masuk tuh gitu gak sih? Wah, Tunggu Yud, sebentar. tau gak? Ini bukan seperti itu. ini Oke. ini yang nonton di YouTube tadi Youth Pesta udah mau ngomong dari tadi. Sudah geleng-geleng ini kayaknya tersesat orang ini. Nah jadi menurut saya ke gereja nggak ke gereja, keuangan saya tetap Oke. ada gitu. loh. Merasa diberkati aja gitu ya. Bukan berkat sih namanya, itu kerja keras saya sih. Oh, kerja keras. Oke. Iya kan? Oke, betul sih. Bahkan usaha yang dilakukan terus dapat keuntungan tuh merasa itu benar-benar jadi effortnya aja ya, bukan dari Tuhan ya, bukan Iya, berkat. bahkan kalau misalkan hari Minggu pun saya harus kerja nih, jaga toko kah? Saya Iya. nggak tahu. Kalau orang toko kan setiap hari harus Buka toko. jaga toko, buka toko kan. Hari Minggu juga dapat cuan nih, ya kan? Oke. Kalau misalkan dari jam 8 dia buka gereja jam 8, nggak usah gereja lagi, nonton aja di YouTube sambil jaga toko, uang datang. Ya, kan? Win-win Kayak gitu, solution. gitu. Sekali mancing 2 ikan langsung dapat ya. Ya, Bisa jaga jadi toko, bisa itu ibadah. yang jadi pertanyaan saya, apakah zaman sekarang ini ke gereja itu tetap perlu atau tidak? Atau tidak. Dan juga apakah Tuhan itu memberkati gini, saya mau ngutip bukan firman sih, maksudnya Omongan seseorang gitu. iya omongan seseorang. Quotes. Omongan itu kita nih kalau mau makan ya harus bekerja. Iya kan? Oke. Kalau kita nih mau Oh, IC ini juga ada firman Tuhannya ya. itu loh maksud saya. Wah, Jadi ini kutip-kutip ini. Ini juga maksudnya masih masuk dong. Kan bekerja juga bagian dari iman ya kan? Betul juga. Ibadah juga. Ibadah juga gitu loh. Jadi itu yang saya mau pertanyakan, apakah Tuhan itu memberkati kita walaupun kita itu tidak pergi ke gereja dan mungkin misalkan nih, saya nggak tahu ya, misalkan para bukan debt collector nggak jahat, cuman misalkan nih kita ngomong preman aja ya, preman Ya. Oke, atau apa ya, mafia, kita nggak tahu mafia, bukan mafia yang Yakuza. cukong gitu, bukan. Yakuza. Mafia Bukan. bener-bener mafia. Iya, yang Oke, iya. oke. Orang jahat lah ngomongnya ya. Ya orang jahat itu, Iya. ya dia tetap bisa makan, walaupun dia dipelihara gitu loh, maksud saya dipelihara Iya, oleh, iya, saya nggak tahu, betul. mungkin Iya, dipelihara oleh Tuhan, saya nggak tahu siapa yang memelihara, kan yang pasti ya Tuhan kan, karena Tuhan mencinta kita kan, ya kan, tidak mungkin dia. Ini unik sih ini orang Iya. kebayang nggak? Dari tadi dia bilang kalau itu effortnya dia karena hasil kerja keras dia. Sekarang dia bilang itu hasil peliharaan Tuhan. Tuhan memelihara. Ini unik dia orang. Memang ini gitu. bimbang nih kayaknya dia. Iya. Di tengah laut terombang ambing. Jadi saya mau tanya nih ke Pastor Oni, mungkin bagaimana melihat ini nih, bagaimana? Apakah benar? Kalau memang Iya. benar apa yang saya pikirkan, ya sudah ya, Wah ini maaf kata saya. gak usah ke gereja aja Iya, lagi. nggak usah ke gereja aja. Nonton di Gimon aja berarti ya. Gitu kan. Ini nantang, Oke. tapi gue gak bisa jawab sih. Jadi kita Betul. Kita langsung- tanya ke pakarnya aja ya. Iya, gue juga berat Iya, banget iya, nih. iya. Iya betul sekali. Oke, kita boleh dengerin nih respon dari Dari Youth Pastor Koni. kita dari Koni. Ya. Baik. Terima kasih buat kesempatannya pada hari ini bisa bicara-bicara, bincang-bincang ringan lah ya Ya. sama Gak ringan sih ini kok. Ini berat ini. Ini otakku udah mikir nih. ya sama teman-teman semua. Oke. Ya, saya mau menjawab pertanyaan yang pertama dari teman kita Bro Adi. Iya, Ya, Bro ya. Adi. Oh siap. Bro. Dia sudah sampaikan panjang lebar. Penting nggak sih sekarang ini ke gereja? Dengan semua yang alasan yang dia sampaikan tadi. Kalau bagi saya, ya pasti penting lah. Gereja itu adalah apa? Arti gereja itu ada dari eklesia. Eklesia itu apa artinya? Yaitu orang-orang yang dari dalam kegelapan dipanggil kepada terang ajaib. Terang Kristus. Dan itu dikuduskan, disendirikan. Itu arti gereja. Nah, itu jadi orang-orang, kumpulan orang-orang. Nah, sekarang Bro Adi merasa nggak hidupmu itu hari ini karena Tuhan panggil? Karena panggilan Tuhan? Merasa nggak? Merasa nggak? Gitu.
Gugup lu. Kalau dipanggil itu kan sini, saya duduk sini, kan itu dipanggil namanya. Dipanggil untuk apa mungkin? Jadi beliin rokok mungkin. Contoh. contoh bukan Oke. itu maksudnya. Maksudnya itu apakah itu panggilan itu dari dalam hati? Bentuk panggilan itu seperti apa? Saya mau tahu. Dia bahkan nggak tahu nih kok dia Iya. terpanggil atau enggak. Oke. Jadi gini, kita ini saya kembali ke lebih dasar lagi. Jadi kita nih manusia, ini harus disadari dulu nih. Kita nih manusia sebenarnya adalah orang-orang yang udah tidak layak. Betul. Kita nih sebenarnya kalau kita nih Benar, nggak benar. dipanggil oleh Tuhan, kita nih hanya menjalani hidup dari lahir sampai mati. Setelah itu engkau akan ada satu tempat yang pasti. Itu neraka lah. Wah, Lah, karena manusia ini udah jatuh dalam dosa loh. Betul. Gak ada lagi, upah dosa adalah mau. maut, kematian. Di api neraka itu kehidupan di sana. Gak ada pilihan lain. Mm-mm. Tapi karena kasihnya Tuhan, manusia yang sudah berdosa, makanya dia tebus, dia panggil. Manusia itu sudah terusir dari taman Eden, taman Allah, dari surga dikatakan. Terusir manusia itu di bumi ini, kita nih makhluk yang terusir. Mm-mm. Tetapi begini, karena kasihnya kepada kita yang sudah tidak layak, sangat berkuasa Tuhan. Biar aja dah, yang sudah saya usir, saya buang aja di tengah dunia, biar dia berjalan hidup sampai neraka. Tapi aku bisa ciptakan manusia lagi Iya, betul. yang segambar dan serupa dengan aku, yang lebih baik, yang bisa nurut aku. Mm-mm. Begitu kan? Nah, oleh sebab itu karena kasihnya kita ini manusia itu nggak diciptakan lagi, tetapi semua berjalan seperti sedia kala. Karena dia Tuhan yang dia sudah menciptakan, dia tidak akan menggagalkan segala rencananya. Oleh sebab itu dia menebus kita. Dia panggil kita. Jadi bukan kita yang pilih Tuhan, tetapi Tuhan yang pilih kita. Bukan kita yang memanggil Tuhan, karena kita tidak berdaya dalam lumpur dosa. Tetapi Tuhan yang memanggil kita, yang mengangkat kita. Makanya dia turun ke bumi ini jadi manusia, menyelamatkan kita. Nah di situ makanya orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan itu di eklesia, dikuduskan, disendirikan, dipanggil kepada terang dia. Untuk apa? Umat ini terus dikuduskan. Itu gereja. Jadi gereja bukan berbicara tentang gedung. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang kudus. Bukan berarti itu tidak sempurna. Itu adalah orang-orang yang tidak sempurna tetapi mau disempurnakan oleh kasih Kristus. Yes. Begitu. Nah, di situ dulu harus jelas gereja itu apa. Makanya wajib kita bergereja itu bukan kewajiban kita menjadi orang Kristen itu ke gereja, berkumpul seperti hari Minggu ibadah raya, tetapi ke gereja itu adalah sebuah kebutuhan kita. Yes. Untuk apa di situ? Untuk kita belajar dikuduskan. Karena nanti di gereja kamu akan ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang baik, ya kan? Malah ketemu sama orang menjengkelkan, mending nggak usah ke gereja dong. Pengudusan itu kan seperti itu. Orang-orang yang tidak sempurna itu kan ada yang menjengkelkan, ada yang membohongin, ada yang menyakitin, begitu kan? Tetapi di sinilah cara Kristus untuk menguduskan umatnya. Yes. Nah, misalnya nih, Adi jengkel sama saya, nggak suka sama saya. Berani amat lu. Tapi kita diajak dikumpulkan dalam satu namanya gereja, perhimpunan ini. Untuk apa? Supaya Adi bisa melepaskan pengampunan untuk saya. Dan saya bisa juga mengubah sikap saya yang Adi tidak suka. Itu hanya bisa diubah di mana? Ketika di gereja. Ada interaksi. Bro, aku nggak suka lo gaya kamu begini-begini. Atau dengan firman Tuhan yang kita dengar dalam gereja. Hendaklah kita ketika Adi duduk di gereja dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan di situ, kemudian hamba Tuhan berkata menyampaikan firman Tuhan, hendaklah kita mengampuni orang-orang yang membenci kita. Kemudian sebelum kamu menghadap hadirat Tuhan membawa persembahanmu, engkau harus, dan apabila kamu teringat akan kesalahan saudara-saudaramu, engkau harus menghampiri dia dan mengampuni dia. Ya, itu gereja loh. Nah itulah proses pengudusan. Itu adalah perjalanan kita sampai nanti kepada satu kehidupan yang sesungguhnya. Ketika kita mengakhiri kehidupan di dunia, nah orang-orang yang seperti ini yang pantas ada bersama-sama dengan Dia yang kudus. Itu gereja. Itu dulu.
Kalau kita nggak ngerti di situ, maka kita akan menganggap gereja itu hanya seperti kumpul-kumpul saja. Kalau kumpul-kumpul saja, kalau kita menganggap gereja hanya sekedar kumpul-kumpul saya sangat setuju. Ngapain ke gereja? Betul. Buat apa? Engkau akan menghabiskan waktu di situ. Engkau tambah sakit hati, ya kan? Engkau lebih baik engkau melakukan kegiatanmu yang di luar yang lebih bermanfaat untuk hidupmu dan keluargamu. Buka toko tadi. Ngopi-ngopi gitu ya di luar. Ini dasar sih memang. Iya betul. Ya, kita di dasar aja karena kebanyakan orang-orang bosan ke gereja karena tidak tahu esensi kita bergereja itu apa, itu yang benar. Benar-benar. Di situ di gereja itu di dalam pengudusan, nah di situ dimuridkan untuk kita belajar membentuk kehidupan ini untuk meneladani Kristus sebagai sang kepala gereja. Saya rasa itu sih. Mungkin ada bro masih belum sampai. Ya. Enggak, kalau aku boleh ngomong sebentar nih Ko Adi. Tadi kan Koko bilang gini, gimana taunya aku udah dipanggil atau enggak, ya enggak? Terus ini kan pas Koko ini udah jelas nih. Jelas tentang kita nih harus tahu nih ya sebagai orang Kristen, kita tuh kalau sudah mengerti bahwa Yesus tuh mengasihi kita, terus kita percaya sama dia, berarti kita sudah terpanggil. Nah, Koko udah terpanggil nggak dulu berarti setelah dengar penjelasan Pastor Yud hari ini? Yud Pastor maksud saya. Yang pasti saya merasa terpanggil. Oh. Karena kan ya memang kalau nggak ke gereja itu memang ada yang nggak afdol seperti itu. Kayak ada yang kurang seperti itu. Tapi ya jangan-jangan tuh karena rutinitas doang tuh. Mungkin karena saya tidak suka dengar suara kamu kalau nyanyi. Kan kita gimana sih? Iya. Nggak, maksud saya gini. Yang mau saya pertanyakan lagi nih, itu mental seperti apa yang harusnya ada dalam pikiran saya, sehingga nggak usah pakai hati lah, dalam pikiran dulu kan, mental seperti apa. Misalkan gini, saya nggak suka sama ibu gendut. Misalkan ada satu ibu gendut di gereja. Enggak, gue langsung suka. soalnya cuma gue cewek di sini kan, jadi kayak Kan ibu, kamu kan belum ibu. gue ada satu cewek dan cuma gue yang gendut di sini, jadi kayak lu sebenarnya. Sekalian aja gitu. Oke, Ya, oke. maksudnya, Terus gimana nih? Misalkan ada ibu udah gendut, ngomongnya kapan nikah terus atau kapan punya anak terus, atau nanyanya kok gendut juga gitu. Kok gendut Kok nggak kurus-kurus gitu? Kok kurus gitu, sakitkah gitu kan. Oh iya sih, kadang-kadang di bergereja ada satu orang yang atau beberapa orang yang nyebelin gitu ya. Nggak tahu juga maksudnya apa gitu kan. Cuma mental seperti apa yang bisa membuat kita tuh bertahan. Kita ini kan belajar. Kalau yang saya tangkap dari omongan pastor itu, kita di sini belajar untuk menjadi kudus. Kalau yang Kuduskan. Kita nggak bisa menjadi kudus, kita diguduskan. Nah, dengan cara kan tadi bergesekan dengan orang, ngomong mau ngasih masukan ke orang dan dikasih masukan. Kan menurut saya sih itu, kalau nggak tahu ya, menurut saya sih itu belajar banget karena ego kita ini kan tinggi, apalagi saya kan. Apalagi cewek ibu gendut tadi. Kayaknya dia Iya tuh egois banget tuh. itu. Banyak banget omongan dia. Kalau saya nggak mau kalah tuh saya bantai juga. Udah mengalah berarti. Saya nggak bisa ngomong. Nah itu mental seperti apa yang harus ada dalam pikiran saya supaya saya ini bisa bertahan untuk terus menguduskan diri, karena nggak gampang. Mau gitu. dikuduskan ya, mau dikuduskan. Apalagi ketemu ibu-ibu gendut gitu kan. Ini bukan cuma masalah di gereja besar kayaknya, maksudnya bukan di umum aja. Ini Iya, anak muda. betul sekali. Ini Jangankan di tempat ibadah, kita pulang ketemu tante kan juga gendut biasanya. Ditanya ada masalah apa sih? ditanya kapan nikah, ditanya kapan punya anak, nanti punya anak satu, ditanya kapan punya anak dua. Betul itu, nggak habis pertanyaannya ya. Itu kan. Dan ini terjadi di gereja-gereja juga pasti. Wah, iya, nggak cuma Itu gereja. dengan judul caring, mungkin judulnya caring, peduli gitu. Di semua agama gitu, kayak semua manusia gitu. Iya, lah bahkan di kayaknya. tempat kerja juga. Cuman maksud aku gini, ini bukan cuma masalah umum yang dihadapi orang dewasa, kan kalau Adi dulu main dewasa umurnya 25 ya kok. Asik. Iya. 24 sedikit naik sedikit lah. Tapi ini buat anak-anak muda di mana berada yang jadi pendengar kita juga ya Mas Angga. Iya betul. Kalian yang dimanapun, di sekolah, di tempat kerja, mungkin yang profesional muda, di gereja, di youth-nya masing-masing, di komunitasnya, pasti juga mikir kayak gitu kadang-kadang. Betul. Mending aku ibadah online lah, aku nggak ganggu hidup orang, aku juga nggak terganggu hidupnya. Yep. Nah ini nih dia banget nih.
Nah ini Ko Adi banget nih, gimana nih menurut Ko nih pandangan orang kayak dia ini nih? Oke. Jadi berbicara tentang pemikiran aja ya, Iya. untuk membentuk pemikiran menghadapi seperti ini. Nah, kita tuh melihat kalau berbicara tentang teologinya atau Alkitabnya begini, gereja itu adalah tubuh Kristus. Itu terlalu berat ya. Iya. Nah, saya gambarkan gini ya, saya contohkan aja seperti sebuah puzzle. Nah, puzzle itu kan satu gambar yang indah, tapi puzzle itu baru dia dikatakan puzzle kalau dia dibongkar dulu, terpisah-pisah begitu kan. Nah, kemudian ketika kita menyusun begitu kan, kita akan ketemu puzzle ataupun apa ya yang sering bongkar pasang anak-anak Lego. Sepertinya kita ketemu satu benda yang nggak penting sekali, bentuknya jelek, ngeselin, nggak jelas gitu kan. Posisinya di mana? Kita nih maunya melewatkan, tapi nggak bisa. Itu harus ditempatkan pada tempatnya. Tepat, harus. Kalau nggak ada itu kita pasti cari. Karena kalau nggak ada itu kita akan nggak, walaupun gambarnya sudah mulai terbentuk, tapi kurang satu aja, itu nggak indah gitu loh. Nah seperti itu juga di dalam gereja ya, di dalam gereja, dalam komunitas kita di gereja. Memang kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu. Tetapi kalau kita menyingkirkan orang-orang situ, ini orang-orang gak penting dari hidup saya. Oh enggak, kalau Tuhan sudah izinkan dia ada bersama-sama kita, walaupun itu ngeselin kita, artinya tuh Tuhan mau bentuk gambaran kehidupanmu nanti jelas itu kalau ada dia. Oh, berarti gue harus ada di hidup Kamu lu. pernah nggak gini bro? Ketika di gereja ada orang yang kamu keselin, tapi ketika kamu datang ke gereja satu kali dia nggak ada. Lu Kamu cariin. mikirin dia nggak? Iya sih. Itu gereja bro. Betul juga ya. Iya ya. Pertanyaan apa lagi hari ini ketemu nih sama Ibu Gendut tadi? Gue udah siapin jawaban nih. Malah kayaknya mau datang ke gereja mau dari mandi aja, aduh ibuin lagi. Wah, Itu bro, kamu udah disatukan di gereja bro. Itu adalah bagian, itu namanya bagian. ini aku Itu namanya gereja. Tapi yang sakit kan saya sendiri. Ibu itu ngomong, mam, kapan nikah? Kapan? Pertanyaan Justru di situ, kamu kan merasa sakit. Kamu kan merasa makin merasa nggak enak. Nah terus dari firman Tuhan, dari pengajaran Kristus yang kamu ikuti di dalam kekristenan, itu apa? Kalau kamu merasa disakiti itu apa yang harus kamu keluar dari hidupmu? Responnya berarti ya. Responmu apa? Lempar balik batu. Tampar kanan, kasih kiri gitu. Kalau Kak Adi iya, mau iya. dia ditampar kanan dia cari golok. Oh iya. Oke. Ngerti ya bro? Ngerti. Jadi setelah itu parameternya. Jadi ketika kamu kalau orang seperti itu berarti ajaran kita pengikut Kristus yang sudah kita dipilih oleh Tuhan, oleh kasih karunia yang nggak pantas tapi dipilih oleh Tuhan. Kemudian kita dipertemukan di situ. Terus pertanyaannya kan begini, apa yang harus kamu keluarkan? Apa teladan Kristus yang harus kamu lakukan Iya. untuk orang-orang seperti itu? Artinya mengampuni. Tapi Tuhan Yesus pernah marah loh. Marahnya di mana? Marah. Tapi ada sebabnya kan. Satu bahasan dulu dong, satu Iya. bahasan dulu dong. Lu gimana sih lu? Iya. Hobi banget nyampe. Iya. Cuman gini yang unik, aku juga dapat satu poin lagi nih. Oke. Kalau ibu itu nggak ada, Ko Adi, kamu jadi nggak belajar mengampuni, jadi nggak menerapkan firman Tuhan ya nggak sih? Yes. Iya sih. Iya. Iya, jadi juga sengaja sih. itu ibu-ibu ada. Dia sengaja. Kalau sengaja Iya. ngomong. Sengaja di rumah ada persiapan pertanyaan template. Supaya Ngomong aja gitu maksudnya. dia tahu supaya Adi bisa mengampuni. Iya. Hari ini aku harus nanyain. Wah bisa gila. Saya. Tapi ya itu. Tapi apakah itu adil buat saya? Buat perasaan Oh, saya, mental health saya. Ini kayak di TikTok nih, mental. Mental health ya. Iya, Kan betul. Karena nggak semua orang bisa terima mungkin ya. Nah, Mungkin. Di Surabaya aja ada yang enggak. Maksudnya ada yang sampai bunuh-bunuhan cuman karena omongan. Ya. Itu sering terjadi kan. Nah Iya, itu iya, iya. bagaimana? Apakah itu fair buat saya? Saya merasa itu enggak fair sih buat saya. Karena saya enggak bisa ngomong balik ke dia gitu. Oh. Dan cuman Ko Adi yang belajar untuk kasih respon firman Tuhan ya. Ibu Gendut tadi kayaknya enggak ya. Iya, Nggak gitu. belajar ibu tadi ya ternyata ya. Tuhan mau pilih kasih gitu. Iya, Gimana? ini masuk akal sih, masuk akal. Gimana kok Ibu? Iya. Keadilan ini. Tetap Tuhan itu mengasihi. Walaupun cara yang kita jalan itu sepertinya nggak fair bagi kita. Iya. Tapi intinya di dalam pengudusan itu karena kasih Tuhan. Artinya begini, bagi kamu nggak fair, itu perasaan manusiamu nggak fair. Maksud saya harus diperlakukan seperti itu. Tapi begini,
kalau kamu tetap melakukan apa yang menjadi teladan Kristus, itu hasilnya buahnya tuh pada siapa dulu? Pada dirimu kan? Tapi saya bisa jadi kepahitan sama ibu itu. Loh. Gimana dong? Berarti kamu gak ngeluarin respon tadi. Oh iya. Iya, penting kan responnya iya, sebenarnya. ya. Semua itu kembali. Iya. Kalau gereja itu seperti itu. Bagi ibu itu kamu merasa, aduh ibu itu ngerocos aja. Loh saya ya oke lah, saya mau dibentuk, saya mengampuni. Terus dia apanya? Iya betul, itu Itu kan ya nggak? dia apanya? Iya benar. Bagi saya dia tuh menyakitkan, Iya. nggak Iya, iya. berbuah. Iya iya. Begini bro, mungkin dia pembentukan dia bukan pada kita. Mungkin nanti dia akan bertemu dengan saudara yang lain, dia akan dibentuk nantinya. Oh. Betul. Mungkin I dia see. nanti mungkin ada cara yang halus atau ada cara yang sedikit kasar. Mungkin orang negur, kamu jangan suka ngomong seperti itu. Ya, atau firman Tuhan berbicara kepada dia. Kamu jangan seperti itu. Kalau berbicaralah penuh kasih, mengerti perasaan siapa begitu. Ya seperti itu. Oh iya, kebayang nih. Aku nangkep sih. Kok gimana, nangkep nggak? Ya saya nanggap sih, maksudnya ya karena tadi kamu juga ngomong tuh bikin saya oh iya ya. Iya. Oh iya juga ibu itu. Enggak, karena beneran. Jadi kayak kalau Adi kan masa nggak, aku juga akhirnya kepikiran juga, aku pernah mengalami itu juga. Iya sih, aku dibentuk, terus aku bakal jadi berubah jadi lebih baik. Mungkin respon aku jadinya akan mengampuni. Tapi dia yang nyebelin nih kok. Dia Apa Nggak gitu berubah ya? ini. oh, dia dari orang lain Dari kok. orang lain, betul. Berarti bukan kamu menjadi lahan untuk membabat dia. Kamu yang dibabat. Oh, I see. Iya sih, ini aku baru ngeh juga. Itu pentingnya bergereja ya. Makanya jemaat mula-mula, gereja mula-mula itu dikatakan mereka selalu bersekutu bersama-sama, berdoa bersama-sama, bahkan mereka memecahkan roti bersama-sama. Iya. Artinya semua rasa itu mereka alami bersama-sama. Pahit, asin, Iya. manis. Di antara saudara-saudara seiman. Itu gereja awal. Mantep. Dan Gimana, ibu tadi juga kok ditegur sama orang, ya mungkin ketemunya di gereja kok. Firman Bro, Tuhan kamu juga. bermasalah sekali sama ibu-ibu tadi. Ibu gendut, ibu G. Misterius itu. Serius ini. Karena gini, soalnya waktu Kak Adi bilang nanti aku kepahitan, berarti kan belum ngelakuin firman Tuhan. berarti Iya belum itu yang ngampuni. jadi yang saya nggak kepikiran Iya, gitu. Kalau berarti saya yang belum jadi nggak ngampuni. melakukan. Iya. Ini baru, mantap sih ini. Ada pemikiran baru berarti kita. Iya, ini aku Terbuka wawasan baru kita Dan nih. berharap kalau pendengar-pendengar dimanapun berada juga dapetin sesuatu yang bagus seperti yang Yes, kita dapat betul. hari ini. Iya, kok ingat ketemunya di gereja. Tadi ibu tadi mungkin tidak dibabat oleh kokoh, tapi ditegur oleh orang lain di gereja itu juga. Ditegur oleh firman Tuhan. Firman Tuhan dapetnya di mana kok? Di YouTube kata Koadin. nih, gue mau Tapi ibadah online gak bisa kayak gini, gak bisa ketemu dengan orang ya kan? Iya. Iya sih. Jadi Itu gak yang belajar di membedakan. kokoh. Jadi kokoh gak Betul. belajar mengampuni. Kalau kokoh dari bayi sampai kokoh gede, kokoh ibadah online, kokoh gak ketemu ibu tadi. Kokoh gak belajar Sebenarnya mengampuni. tenang hidup saya nggak ketemu ibu tadi. Tapi jadi gak mengeluarkan sesuatu Iya. yang baru Iya. gitu. Benar Betul. tidak ada perubahan Ih. dalam hidup saya nanti. Asik banget tuh.